Ya, harmoni relasi suami istri. Ya, kita tidak terlalu terikat kepada tema karena sebenarnya ini adalah eksposisi. Pagi hari ini eksposisi. Ya, eksposisinya itu dari 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 7. Untuk itu saya mengajak kita bersama-sama membaca di dalam 1 Petrus 3 ayat 1 sampai dengan 7. Ya, menghormati firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdiri. Dan kita akan membacanya bergantian. 1 Petrus 3 ayatnya 1 sampai dengan 7. Saya membaca ayat pertama, Bapak Ibu membaca kedua, dan kita bergantian. Hidup bersama suami istri. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Sebab demikianlah cara perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dan dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Silakan duduk. Bagilah kita yang boleh membaca, yang terlebih lagi merenungkan bagian dari firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu, seperti kita sudah pelajari sama-sama beberapa minggu ini kan bicara tentang eksposisi 1 Petrus. 1 Petrus itu ditulis kepada jemaat yang tersebar di mana-mana di Asia Kecil. Jemaat yang terdiri ya sebagian besar dari orang-orang pendatang, jemaat yang tersebar di berbagai wilayah ya, dan mereka secara spiritual adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Artinya bukan hanya orang Yahudi, tetapi non Yahudi. Mereka juga ada pilihan Tuhan yang dipilih untuk melakukan sesuatu ya, untuk tujuan tertentu, supaya taat ya, menerima penebusan, menerima pendamaian, menerima percikan darah dari Tuhan, dan seterusnya. Karena itu 1 Petrus ini ya merupakan surat yang penting bagi jemaat yang mula-mula, bagi jemaat Kristen yang masih sangat muda, masih sangat rentan ya. Karena apa? Menghadapi banyak penganiayaan ya, mengalami ya, tidak jarang yang kemudian mengalami banyak keraguan, dan ya kemudian 1 Petrus itu seperti sebagai penguat iman bagi jemaat mula-mula tadi ya. Nah, kalau kita baca dari pasal 1 sampai dengan pasal 3 ini ya, kepada mereka lah kemudian Petrus ini kemudian memberikan nasihat-nasihat yang sifatnya itu praktis ya. Kalau kita baca di pasal yang ke-1 ya, kita lihat bagaimana hubungan orang percaya dengan Tuhannya, dengan Allahnya. Lalu kemudian di pasal 2 kita melihat bagaimana relasi orang percaya dengan sesamanya, dengan masyarakat sekitarnya, dengan lingkungannya, dan seterusnya ya. Yang di dalamnya ada tanggung jawab yang kemudian harus dihidupi ya. Di 1 Petrus 2 ya, kita melihat bagaimana tanggung jawab orang percaya kepada masyarakat secara umum. Lalu kemudian di pasal yang kedua ayat 18 kita juga melihat bagaimana tanggung jawab ya orang percaya di dalam lingkungan yang lebih dekat lagi, di dalam lingkungan rumah tangganya. Nah, ini yang akan kita lihat sama-sama. Sebelumnya kita juga sudah lihat di dalam rumah tangga ada konteks zaman dulu itu ada budak juga. Bagaimana seorang budak itu harus bersikap ya. Bagaimana seorang tuan itu harus bersikap. Ya, secara khusus yang disoroti adalah bagaimana seorang budak harus bersikap. Lalu kemudian yang kita baca hari ini adalah bagaimana tanggung jawab seorang istri terhadap suaminya, dan begitu pula tanggung jawab seorang suami terhadap istrinya, yang kita sama-sama ya maksudkan sebagai bagian instrumen penting untuk disebutkan dalam tema tadi, menumbuhkan atau membangun harmoni relasi suami istri.
Karena itu di pasal yang kita baca ini ada dua struktur terutama. Pertama adalah nasihat untuk istri, dan kedua nasihat untuk suami. Ya, walaupun kalau kita lihat dari sisi apa ya, jatahnya itu lebih banyak dibahas tentang istri daripada suami. Ya, komposisinya sepertinya jauh lebih banyak istri. Ya, karena istri lebih mudah mengerti suami daripada suami mengerti istri, kira-kira begitu. Nah, karena itu apa saja yang kemudian dianjurkan oleh Petrus kepada keluarga-keluarga jemaat di perantauan waktu itu, ya. Apa saja yang kemudian menjadi peran istri, ya, tanggung jawab istri yang disebut tadi, ya. Dan seperti apa tanggung jawab suami, itu yang akan kita lihat, ya. Nah, untuk membangun keluarga yang harmoni dalam relasi suami istri, maka haruslah diandaikan bahwa istri itu, ya, Petrus itu menganjurkan agar istri itu tunduk kepada suami. Bapak Ibu, kalau kita baca pasal-pasal sebelumnya, ya, sebenarnya klise yang ngomong tentang tunduk, itu mah haruslah, ya, kira begitu. Nggak perlu diajarin pun, nggak perlu baca surat Petrus pun, memang apa ya, fitrahnya itu harusnya begitu kira-kira. Ya. Nah, tetapi kita lihat apa ya, kalau kita lihat bicara tentang ketundukan di pasal sebelumnya, ya, tunduk, ya, bukan hanya ditujukan oleh kepada istri saja, istri harus tunduk kepada suami. Tetapi kalau kemudian kita mundur ke belakang, ya, kita lihat bagaimana jemaat mula-mula waktu itu, jemaat di perantauan itu pun harus tunduk kepada penguasa secara umum. Jemaat mula-mula yang ada di perantauan harus tunduk kepada penguasa. Lalu kemudian di pasalnya yang kedua 18, bagaimana seorang hamba harus tunduk kepada tuannya. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Ya, tunduk, ya, tunduk kepada pemerintah, tunduk kepada tuan, ya. Nah, sekarang istri, ya, tunduk kepada suamimu, ya. Supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh Petrus. Dimenangkan oleh kelakuan istrinya, ya. Baik yang terkasih dalam Tuhan, Petrus menekankan ketundukan demi ketundukan, ya. Bukan hanya ketundukan pada istri, tapi juga ketundukan sebelumnya. Karena apa? Ketundukan itu menjadi bagian dari, ya, kehidupan sosial jemaat mula-mula. Saya pikir juga kehidupan sosial kita semua, ya. Karena itu ketundukan itu bukan hanya diwajibkan kepada istri, tapi juga atau diwajibkan kepada hamba karena mereka bukan orang merdeka, tetapi juga diwajibkan kepada seluruh orang percaya. Salah satunya adalah tunduk kepada negara, tunduk kepada pemerintah, ya, pada aturan dan seterusnya, ya. Nah, karena itu ada tujuan Petrus yang jelas untuk menekankan dalam umat percaya itu harus tunduk, ya, harus menjalankan sifat tunduk. Karena ada sesuatu motif di balik ketundukan tadi yang digambarkan Petrus. Kita akan lihat sama-sama, ya. Ketika Petrus bicara bagaimana jemaat mula-mula harus tunduk kepada penguasa, itu ada tujuannya, ya. Tujuannya adalah menjalankan kehendak Allah, ayat 15, pasal 2 ayat 15. Bukan itu saja, tetapi juga membungkam kepicikan orang-orang yang bodoh, ya. Pasal 2 ayat 15. Tetapi juga supaya tidak ada celah untuk memfitnah. Artinya, tunduknya orang percaya kepada penguasa, ya, itu diandaikan sebagai salah satu cara, ya, bagi jemaat Tuhan untuk menyaksikan dirinya adalah orang Kristen yang taat, bukan hanya kepada Tuhannya, tetapi juga kepada pemerintah, ya. Dan hal ini menjadi, ya, nilai tersendiri, ya, nilai tersendiri bagi orang-orang percaya. Begitu juga ketundukan kepada Tuhan. Artinya apa? Yang pertama tadi, ketundukan itu, ya, memiliki value, memiliki nilai sebagai sarana untuk kesaksian. Nah, kita lihat kepada hamba. Bagaimana hamba itu harus tunduk kepada tuannya, ya. Bukan hanya, Petrus menunjukkan, bukan hanya tunduk kepada yang baik-baik saja, kita sudah lihat sebelumnya. Bukan hanya tunduk kepada yang peramah-peramah saja tuannya, tetapi juga kepada yang bengis, ya. Hamba-hamba itu harus tunduk, ya. Ada alasannya. Motifnya kita lihat ayat 19. Sebab ketika menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung, itu adalah kasih karunia seorang, karena sadar akan kehendak Tuhan menanggung penderitaan yang tidak harus dia tanggung, ya.
Pertama, ya Petrus memberikan nasihat kepada hamba-hamba. Ketika kamu sudah tunduk, maka kalau kemudian Tuhanmu terus-menerus bengis terhadap kamu dan kamu menanggung sesuatu yang harusnya tidak kamu tanggung, yaitu adalah kasih karunia Tuhan diberikan kesempatan kepada kita untuk menerangi. Untuk tujuan apa? Sebenarnya lebih tegas di dalam 1 Timotius 6 ayat 1 menunjukkan, saya pikir alasannya lebih tegas ya. Konteksnya tentu berbeda Petrus dengan Paulus. Tetapi ini menggambarkan pemikiran-pemikiran pada konteks waktu itu. 1 Timotius 6 ayat 1, semua orang yang menanggung beban perbudakan hendaknya menganggap Tuhan mereka layak mendapat segala penghormatan, agar nama Allah dan ajaran kita jangan dihujat orang. Jelas. Maksudnya adalah untuk alat penginjilan. Ketundukan di depan sana sebagai sarana penginjilan, ketundukan oleh jemaat yang kepada pemerintah sebagai sarana penginjilan, begitu juga ketundukan Tuhan, hamba kepada Tuhan. Ya, Tuhan itu sebagai sarana penginjilan juga. Ya. Nah, sekarang kita lihat ketundukan istri. Nah, ketundukan istri kepada suami, ya. Kalau kita perhatikan, ini juga sama, ya. Bagaimana istri bisa menjadi kesaksian hidup bagi suaminya, menjadi kesaksian diri bagi suaminya. Surat Kristus yang terbuka, ya. Tadi dikatakan supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, ya, kalau ada suamimu yang belum percaya, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Ya. Ketika istri bersikap baik kepada suami, ketika istri tunduk kepada suami, ketika istri menunjukkan, ya, kebajikan-kebajikannya, kesabaran-kesabarannya, ketundukan-ketundukannya kepada suami, bahkan suami yang belum percaya, maka itu adalah kesempatan bagi suami mengenal Tuhan yang ada di dalam diri sang istri. Dengan demikian, suami bisa menjadi percaya. Lihat, dalam ketundukan-ketundukan ada nilai lebih di sana. Ada pelajaran moral dan spiritual yang penting di sana. Ada nilai-nilai berharga di sana, yaitu apa? Keselamatan jiwa-jiwa. Bapak Ibu, dari sini kita dibukakan. Tunduk kepada suami bukan sekedar bicara tradisi. Tunduk kepada suami bukan sebuah keterpaksaan. Tetapi tunduk kepada suami itu adalah bagian dari kesempatan. Kesempatan itu apa? Menjalankan kehendak Tuhan. Kesempatan itu apa? Ya, memberitakan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu sudah ada terinternalisasi dalam diri kita, dan kemudian kita menunjukkan dengan kebaikan kita. Maka suami yang bahkan yang belum percaya pun, ya, diizinkan Tuhan percaya kepada Tuhan dan Juru Selamatnya melalui tindakan kebajikan dari istri. Bukan luar biasa ketundukan yang demikian. Yang pertama yang kita baca, ya, tunduk itu adalah alat atau kesempatan untuk pelayanan. Tunduk itu adalah alat atau kesempatan untuk, ya, menjalankan kehendak Tuhan. Kita lihat tunduk berikutnya. Tunduk di dalam bahasa Yunani, ya, kata Yunani ini sering digunakan, ya, kata yang digunakan adalah hupotasso, ya, hupotasso. Hupotasso ini, ya, sering digunakan di dalam konteks militer, ya. Umumnya biasanya, ya, di dalam konteks baris berbaris, ya. Ketika dalam sebuah, ya, baris berbaris itu, kalau kemudian pemimpinnya bilang maju, ya, orang akan ikut maju. Kalau pemimpinnya bilang berhenti, orang akan berhenti. Kalau pemimpinnya bilang istirahat, orang akan istirahat. Ya. Oh iya, itu kan militer, Pak. Kalau militer kan dilatih kita harus satu komando dan seterusnya. Ya. Bagaimana dengan yang sipil? Justru itulah value-nya. Kalau kemudian di militer kita dipaksa dalam tanda petik untuk menaati pemimpin kita, nah di dalam kaitan dengan sipil, apalagi konteksnya adalah suami istri, ya. Kalau ada, misalnya contohnya gampangnya adalah ketika dalam satu baris berbaris, ya. Ketika kita berbaris, ya, teman kalian ada di posisi sebagai pemimpin, ya, misalnya.
Waktu kemudian teman kalian memerintahkan hormat, apakah kita dengan mengikuti dia, ya, walaupun dia hanya pemimpin sementara? Apakah kita akan mengikuti dia, walaupun dia ya sebenarnya bukan siapa-siapa, hanya hari itu ditunjuk sebagai pemimpin barisan saja? Ya. Atau dalam konteks guru misalnya, dalam upacara, adakah satu guru yang ditunjuk untuk menjadi pemimpin barisan, kemudian mengajak kita hormat, lalu kemudian guru yang lain akan istirahat di tempat? Ya. Bapak Ibu, justru di sanalah ketika orang, ya, pemimpin yang bahkan sementara tadi itu, ya, yang bukan satu komando dengan kita tadi itu, lalu kemudian memerintahkan sesuatu dan kita mengikuti, dan itulah titik dari sukarela mengikutinya, titik dari kerelaan mengikutinya, titik dari rela tunduk, ya, di bawah otoritasnya yang bahkan sementara itu. Nah, konteks inilah yang digunakan untuk istri kepada suami. Konteks seperti ini yang digunakan untuk istri tunduk kepada suami, tunduk di bawah kuasa suami. Dengan apa? Dengan kerelaan hatinya, dengan kebebasan dirinya, bukan dengan paksaan, bukan karena satu baris struktur dalam keluarga, bukan soal itu, tetapi dengan kerelaan hatinya. Untuk itu dari sini Petrus ingin agar para istri itu, ya, ketika tunduk, ya, itu harus penuh dengan kerelaan, ya, tunduk kepada suami, sukarela dipimpin suami, sukarela, ya, berbakti kepada suami, ya, sukarela mempersilahkan suami misalnya untuk maju. Karena di beberapa konteks misalnya istri itu seringkali, ya, lebih populer dari suami. Setiap diminta berbicara bukan suami yang ditunjuk, tetapi istrinya, ya. Ketika di dalam konteks tertentu bukan suami yang kemudian diminta, ya, istri yang kemudian didorong untuk maju dan seterusnya. Tetapi istri yang rela tunduk kepada suaminya, maka dia akan mempersilahkan suaminya untuk berbicara, mempersilahkan suaminya untuk berkata-kata di dalam suatu forum tertentu misalnya yang istrinya ditunjuk di sana. Ini beda lagi kalau konteksnya perusahaan seterusnya, ya, karena berdasarkan kapasitas istri bukan kapasitas suami. Tetapi dalam konteks gereja suami misalnya, bagaimana istri harus mendorong suaminya, ya, bukan istrinya yang maju. Gue lebih hebat daripada suami, bukan begitu. Nah, dari sini kita lihat bagaimana tunduk kepada suami itu bukan sekedar sebuah kewajiban, bukan sekedar menjalankan tradisi, bukan sekedar copy paste, tapi tunduk kepada suami itu dilakukan di dalam kesadaran diri seseorang. Ketundukan sebelumnya, ya, dalam ketundukan itu ada kesempatan melayani. Ketundukan berikutnya, di dalam ketundukan itu ada kerelaan, ada kesadaran spiritualisme. Maka yang bisa kita pelajari adalah ketundukan yang benar itu bukanlah suatu paksaan. Ketundukan yang benar, ya, itu bukan karena ada intervensi maka kita tunduk. Tapi ketundukan yang benar itu adalah didasarkan kepada kerelaan hati. Ketundukan kepada suami atas dasar kehendak bebas sendiri, atas dasar kerelaan istri, atas dasar pemahaman istri, ya, yang paham betul relasi suami istri dan posisi, ya, istri itu harus seperti bagaimana, ya. Itu dua hal tentang tunduk, ya. Selanjutnya, ya, bagaimana istri bukan hanya tunduk kepada suami, ya, untuk membangun relasi suami istri yang harmoni, maka, ya, dikatakan Petrus, istri itu harus bukan hanya tetapi juga harus memiliki spiritualitas yang baik, memiliki kemurnian hati. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Ayat 2. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Ya. Istri yang tunduk kepada suami itu diandaikan, ya, dibayangkan
atau dianggap itu memiliki kriteria, memiliki kualifikasi, memiliki kualitas berikut ini, ya. Bagaimana istri yang tunduk kepada suami itu juga memiliki kelakuan yang baik, memiliki kemurnian, memiliki kesalehan, ya. Kata aslinya juga menunjukkan bicara tentang kemurnian itu adalah murni dari hawa nafsu, ya, murni kemurnian yang suci, dan juga karena kerendah hatian. Tetapi juga murni yang dimaksudnya adalah murni dari segala kesalahan, murni yang tidak bernoda. Murni yang dimaksudkan atau kesucian yang dimaksudkan juga bicara tentang bagaimana kemurnian yang membangkitkan rasa hormat, kemurnian yang membuat orang, ya, menjadi takzim kepada orang. Maka kemurnian di sini ada sangkut pautnya dengan menjaga kekudusan, ada sangkut pautnya dengan kesetiaan. Maka, ya, ketika bicara tentang ketundukan istri kepada suami, maka suami bisa melihat bukan hanya tunduknya sang istri, tapi juga kemurnian sang istri, tapi juga kesetiaan sang istri, tapi juga kekudusan sang istri di dalam rumah tangga. Nah, istri yang begini pasti tidak memiliki pil, ya, yang lain. Pasti tidak memiliki, ya, apa ya, pil? Selingkuhan yang lain. Pil itu pria idaman yang lain. Ya. Karena apa? Orang yang tunduk kepada suami, istrinya, memahami betul, ya, dan suami bisa melihat dari kemurnian diri. Kemudian bicara tentang kesetiaan tadi, bicara kebebasan dari kesalahan dan seterusnya. Nah, lagi-lagi di sini, bagaimana kemurnian di sana itu menegaskan, ya, tindakan tunduk kepada suami itu bagian dari kedalaman kerohanian sang istri. Lagi-lagi, itu bukan motif paksaan, itu bukan karena motif supaya ingin dipuji, itu bukan didasarkan motif karena supaya tidak diceraikan suaminya, ya, tetapi atas dasar kemurnian dirinya, ya, kerohanian dia. Di sini kita juga belajar bagaimana di dalam keteguhan istri, ya, juga ditegaskan kualitas yang lain dalam hidup sang istri. Kemurnian diri, kerohanian yang baik, kesalehan hidup, ya, kesetiaan kepada suami. Kalau istri paham bahwa ketundukannya didasarkan atas dasar sukarela, kalau istri paham bagaimana ketundukannya itu bisa berdampak pada keselamatan jiwa, maka di sana bukan hanya ada kerelaan istri, ya, dipimpin suami, tapi juga ada kerelaan istri untuk bersikap, bertindak, dan hidup dengan cara yang murni. Betapa berbahagianya sang suami, ya, baik itu suami orang percaya maupun belum percaya memiliki istri yang seperti itu, ya, akan sangat membanggakan suami. Ya. Yang ketiga, kita lihat bagaimana istri harus memiliki, ya, dan menjaga kecantikan diri. Tapi yang dimaksudkan adalah kecantikan dari dalam, ya, inner beauty, ya, itu yang dimaksudkan oleh Petrus. Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bagaimana cantik itu bicara tentang kemolekan, ya, bicara tentang keelokan, ya, kaitannya tentu dengan wajah, dengan muka perempuan dan seterusnya, ya, bicara tentang keindahan, ya, dalam bentuknya, ya, dan seterusnya, bicara tentang sangat rupawan dan seterusnya, ya. Tetapi kalau kita baca, kemarin saya coba baca beberapa literatur, ya, yang menyebutkan tentang standar rupawan itu seperti apa sih, standar cantik itu bagaimana. Tapi setelah saya baca, standarnya itu beda-beda semua. Misalnya di zaman Yunani kuno di tahun 500 sampai 300 sebelum Masehi, ya, standar cantik perempuan itu adalah kalau dia subur, gemuk, itu cantik zaman itu, ya. Kalau saya perempuan saya bilang cantik juga, ya. Yang kedua, di tahun 1500-an, ya, zaman Renaissance,
ya. Cantik itu dikaitkan dengan pinggul yang besar. Jadi kalau mohon maaf kalau kemudian perempuan memiliki pinggul yang besar, yaitu dikatakan sebagai perempuan yang cantik. Itu menurut peradaban tahun 1500. Karena apa? Bukan hanya gemuk, tapi pinggul yang besar itu juga lambang dari kesuburan dan seterusnya, ya. Kaitannya dengan peranakan kira-kira begitu. Lalu kemudian di tahun 1800-an, pinggang yang kecil itu justru menjadi standar kecantikan, ya. Karena itu kita lihat ada korset yang sangat membuat perempuan menderita waktu itu. Sangat kecil semakin bagus, ya, standar. Lalu kemudian di tahun 1920-an maka muncullah Marilyn Monroe, ya, yang keker tapi sensual, yaitu menjadi standar, ya, simbol kecantikan orang pada waktu itu. Tetapi di tahun 1990 itu semua bergeser menjadi orang yang cantik adalah kalau badannya kurus. Maka tidak heran sejak tahun 1990 itu banyak orang yang kemudian diet, ya, ketat dengan cara mengonsumsi narkoba. Bahkan banyak para model kalau di literatur itu ada foto-fotonya sampai terlihat tulang rusuknya kira-kira, saking kepingin kurusnya. Karena apa? Standar cantik waktu itu adalah seperti itu. Ibu, standar dunia tentang kecantikan itu terus berubah-ubah. Standar dunia tentang kecantikan itu terus dinamis, ya. Hari ini kalian dikatakan cantik. Misalnya siswa-siswi yang perempuan dikatakan cantik, belum tentu 5 tahun berikutnya, ya. Hari ini orang-orang FOMO kira-kira, ya. Takut kalau tidak bisa mengikuti model, maka dia mengikuti model supaya dirinya disebut cantik, ya. Mengikuti cantik dunia maka tidak akan mungkin ada habisnya, ya. Tidak mungkin ada ujungnya karena akan terus-menerus berubah standarnya. Mengikuti kecantikan dunia itu sifatnya sementara. Hari ini cantik belum tentu 5 tahun ke depan, ya. Karena itu Petrus betapa penting menekankan cantik itu bukan sesuatu yang dilekatkan kepada kamu, tetapi cantik itu adalah sesuatu yang ada dalam dirimu. Itu yang penting. Petrus mendorong para istri tidak hanya saleh, tetapi juga memiliki kecantikan dari dalam, the inner beauty, kecantikan dari dalam. Ayat 3. Perhiasannya bukanlah lahiriah, bukan didukung oleh tampilan. Perhiasannya bukan lahiriah, ya. Perhiasannya itu bukan sesuatu yang terlihat, bukan sesuatu yang visual saja, ya. Bukan sesuatu yang didukung oleh tampilan-tampilan, bukan sesuatu yang terlihat baik, ya. Apa yang disebutkan di sana? Mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas atau mengenakan pakaian yang indah-indah. Bukan berarti itu tidak penting, ya. Aksesoris itu semakin membuat kita bagus. Bayangkan kalau ibu-ibu datang ke gereja nggak mengenakan aksesoris, nggak usah aja nggak usah pakai bedak, ya. Enak nggak dilihat? Bapak ibu-ibu atau bapak-bapak, ya kira-kira begitu. Ya. Bukan tidak penting sebenarnya, tetapi yang Paulus maksudnya, yang Petrus maksudkan, ini sedang, ya, mengkomparasikan, membandingkan dengan sesuatu value yang jauh lebih penting daripada value yang dunia buat, ya. Tafsiran pertama tentang ayat yang tadi itu tentang bagaimana mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas dan seterusnya, ya. Karena apa? Orang pada waktu itu yang dandanannya dengan mengepang-epang rambut, dengan pakaian yang indah-indah, dengan perhiasan emas yang terlihat, dengan dandanan glamor seperti itu, mohon maaf, itu konteksnya adalah perempuan prostitut. Nah, kalau jemaat waktu itu kemudian ikut-ikutan seperti itu, maka tidak ada bedanya dengan para prostitut tadi. Jadi kan ibu rumah tangga, masa prostitut, kira-kira begitu, ya. Ya, orang yang menjual diri. Tapi tafsiran kedua, ya tadi itu, Petrus sedang membuat komparasi, perbandingan, ya. Petrus sedang menunjukkan mana yang jauh lebih penting, mana yang jauh lebih utama. Apakah kecantikan jasmani atau kecantikan rohani yang bersumber dari dalam, ya. Yang tadi disebut oleh Petrus tadi itu bicara tentang aksesoris pendukung yang disebutkan, ya. Kita tadi secara temporary, ya,
akan berganti dan akan berbeda-beda bentuknya. Ya. Secara barangnya ya bisa jadi mudah rusak karena sifatnya aksesoris dari luar ya tidak bertahan lama, ya mudah pudar dan semakin lama semakin ya kalau semakin jelek kita pakai kan ya membuat kita bukan makin cantik tapi makin jelek ya. Tetapi Petrus sedang menegaskan berbeda dengan aksesoris batinnya. Aksesoris batinnya itu tidak terpusat pada apa yang ada di luar diri lalu kemudian dikenakan ke dalam dirinya. Cantiknya itu bukan karena dirinya ditambahkan sesuatu baru kemudian terlihat cantik. Cantiknya itu bukan karena makeup yang ditempelkan kepada diri lalu kemudian terlihat cantik. Tetapi cantiknya itu bukan karena tambahan lain yang dilekatkan kepada diri seseorang. Ya. Tetapi yang Petrus sedang tunjukkan adalah cantiknya itu justru sumbernya dari dalam diri. Ya. Cantik yang paling inti. Kira-kira begitu yang Petrus coba tunjukkan. Kalau kemudian perempuan cantik, ya, karena aksesoris yang dikenakan, ya sampai berapa lama aksesoris itu bisa bertahan. Ya. Kalau perempuan dibilang cantik karena kulitnya yang halus dan seterusnya, bisa bertahan lama kulitnya itu halus. Ya lama-kelamaan juga akan keriput. Ya. Bapak Ibu, inilah kecantikan batinnya yang ditunjukkan oleh Petrus. Ya. Kecantikan dari hati, kecantikan yang tersembunyi tapi gaungnya justru memancar keluar. Perhiasan yang tidak dilekatkan dari luar ke dalam diri, tidak ditempelkan ke dalam diri, tapi perhiasan yang abadi. Perhiasan yang tidak binasa menurut Petrus, ya. Perhiasan yang bersumber dari Tuhan, ya. Dari buah-buah roh, ada kelemah lembutan dan seterusnya, ya. Ada karunia rohani dari dalam diri yang kemudian muncul keluar, ya, dari diri. Sesuatu yang sangat berharga di mata Tuhan disebutkan oleh Petrus. Ya. Apa yang bisa kita pelajari? Bapak yang terkasih dalam Tuhan, ya, agar ya, relasi harmoni antara suami dan istri bukan hanya istri tunduk ya, kepada suami, ya, istri memiliki kerohanian yang baik kepada suami, ya, kerohanian yang baik, ya, tapi juga istri yang memiliki kecantikan dari diri. Karena apa? Itulah ya kecantikan yang abadi. Itulah kecantikan yang tidak bergantung pada sesuatu di luar diri. Itulah kecantikan, kualitas kecantikan diri yang sejati. Kecantikan yang bukan karena sesuatu yang ditancapkan atau dikenakan atau dipakaikan kepada diri, tapi kecantikan yang muncul dari dalam diri. Itulah kecantikan sejati. Ya. Nah, untuk itu kemudian Petrus menunjukkan bagaimana orang zaman perjanjian lama ya memiliki inner beauty, ya. Dan Petrus menegaskan bagaimana inner beauty itu sangat dekat dengan bagaimana perempuan waktu itu menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Ya. Sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia. Sebab demikian cara perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya. Kadang saya waktu baca, kapan dan bagaimana sih kira-kira Sarah itu tunduk kepada Abraham? Ya. Seperti apa ya pengharapan Sarah kepada Tuhan? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita membaca beberapa sumber yang lain, betapa Sarah itu adalah perempuan yang sangat-sangat taat kepada suaminya. Ya. Dan aja kita membaca di Ibrani 11 ayat 8. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui, ya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Karena lalu kemudian di ayat 11, karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu
walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Ayat 12, itulah sebabnya maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Dalam iman mereka semua, ini ayat 13, dalam iman mereka semua ini, ya, Abraham dan Sarah, telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan. Lalu kemudian, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi. Bapak Ibu, betapa besar iman Sarah, betapa besar ketaatan Sarah, dan betapa besar, ya, pengharapan Sarah itu kepada Allah. Ya. Ketika Abraham dipanggil berangkat ke negeri yang akan diterimanya, ya, kalau kita lihat Kejadian, mereka sudah disebutkan posisinya itu suami istri di Kejadian 12. Ya. Di sana tidak disebutkan di negeri apa kemudian Abraham akan, ya, ditunjukkan negeri yang dipilihnya itu. Di mana lokasinya? Berapa lama perjalanan ke sana? Berapa logistik kebutuhan, ya, yang diperlukan untuk perjalanan ke sana? Ya. Semua serba tidak jelas. Tetapi lihat, Sarah dengan setia dan taat mengikuti panggilan Tuhan bersama Abraham. Taat menanti-nantikan apa yang Tuhan sudah janjikan kepada Abraham. Walaupun tadi di Ibrani disebutkan referensinya, pada akhirnya toh tidak benar-benar mendapatkan secara keseluruhan, ya, hanya melihat saja. Karena keturunan yang seperti bintang di langit, ya, tidak benar-benar dilihat oleh Sarah, ya, hanya anaknya Ishak saja yang kemudian dia lihat, ya. Tidak benar melihat keturunannya itu seperti bintang di langit, ya. Tidak benar-benar tinggal di kota yang Tuhan janjikan sebagai Tuhan ada di sana, ya. Tapi Alkitab mengatakan justru mereka tinggal di tanah yang dijanjikan itu sebagai orang asing, ya. Bahkan ironisnya kalau kita membaca di Kejadian 23 ayat 1 sampai dengan 20, bahkan untuk mengubur istrinya Abraham, untuk mengubur Sarah, Abraham itu harus membeli tanah, ya. Ya, tanah di mana? Tanah di tempat yang dijanjikan Tuhan. Walaupun ini ada tafsiran yang berbeda soal janji Tuhan, itu ahlinya Pak Edo itu di sini, ya, PL kaitannya. Tetapi lihat, kita melihat dari sisi ketaatannya si Sarah, ya, dan ketaatannya Abraham. Betapa luar biasanya Sarah, ya, betapa luar biasanya Abraham. Sudah ada di tanah yang dijanjikan Tuhan, tapi mereka seperti orang asing di sana, ya. Kenapa kemudian tidak bilang ini tanah yang dijanjikan Tuhan, saya akan kuasai dan seterusnya, maka Tuhan akan menolong saya dan seterusnya, ya. Sarah pun, ya, kalau kita lihat dalam Ibrani, pada akhirnya perspektif mereka yang kemudian mereka ubah, ya, yang mengakui bahwa mereka itu adalah orang asing dan pendatang di bumi, ya. Orientasinya tidak lagi kemudian di sini, tapi justru di surga nanti. Bapak Ibu, Sarah tetap ikut dan tunduk kepada Abraham. Dalam iman mereka, ya, mereka semua itu telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang kemudian dijanjikan. Ya. Tetapi orientasinya kemudian dirubah menurut Ibrani tadi, ya, karena mereka paham bukan soal di sini, ya, tapi juga soal nanti, ya, soal di kekekalan nanti. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ya, mungkin ibu-ibu sebagai seorang istri mungkin sudah sekian lama taat kepada suami, ya, sekian lama tunduk kepada suami, sudah sekian lama berbuat baik kepada suami, tapi kok sepertinya, ya, apa yang dikatakan firman nggak berubah-berubah ya suaminya itu. Apa yang dikatakan firman kok nggak terwujud ya? Kok suaminya nggak berubah-berubah ya? Saya sudah berusaha tunduk nih, ya, saya sudah berusaha mengikuti perintah firman Tuhan nih. Tapi kenapa suami saya nggak berubah-berubah ya? Ya.
sudah banyak berusaha, tapi suaminya juga tidak pernah juga kemudian bertobat dan membahagiakan istri. Dan itu bisa jadi ya perspektif kita yang perlu kemudian diubah. Ya, perspektifnya ya bisa jadi ya, atau jangan hanya letakkan ya, pengharapannya itu kepada suamimu saja. Ya. Jangan-jangan Tuhan itu justru sedang memakai istri-istri yang demikian ya untuk menjadi kesaksian ke lebih banyak orang yang lain lagi. Ya. Mungkin bukan suamimu yang bertobat, mungkin bukan suamimu yang menerima Tuhan misalnya dalam konteks itu, tapi orang lain yang justru terberkati oleh karena tindakan-tindakan, ya. Oleh karena kegigihan, oleh karena kesabaran, oleh karena ketundukan. Banyak orang yang kemudian menjadi terberkati, banyak orang justru menghargai, banyak orang justru terinspirasi. Sama seperti Sarah tadi, bukan hanya di dunia saja orientasinya, tapi juga di kekekalan besar. Ya. Nah, itu hal yang bisa kita baca. Baru posisi terakhir ada di suami. Untuk kemudian bangun harmoni relasi suami yang istri, maka suami itu harus bijaksana. Cuma satu saja, istri yang harus banyak, suami cuma satu. Ya, harus bijaksana. Ini menurut Petrus. Dalam relasi suami istri, ya, kira-kira apakah hanya istri saja yang harus menyesuaikan dirinya? Ya, apakah hanya istri saja yang harus berusaha baik kepada suaminya? Harus balance dua-duanya. Ya, suami pun harus melakukan sesuatu yang tepat agar relasi suami istri itu dapat terbangun dengan benar. Konteks waktu itu perempuan itu seringkali dinomor dua, ya. Pendapat perempuan seringkali tidak didengarkan, tidak dianggap, ya. Bahkan dalam genealogi, ya, perempuan itu seringkali tidak dihitung, ya, yang dihitung adalah suaminya karena patriarkat. Ya. Mereka tidak memiliki hak ya atas jalannya rumah tangga, suami yang menentukan semuanya. Kepala keluarga menjadi harus yang utama. Ya. Tapi kepada ya, para suami di dalam konteks budaya yang seperti ini, Petrus menasihati kepada para suami agar mereka bersikap bijaksana. Bahkan ketika istri dipandang oleh tradisi, dipandang oleh budaya, ada di posisi yang lemah seperti tadi. Bagaimana bersikap bijaksana terhadap istri? Ya. Kalau kita lihat di dalam kata bijaksana, di dalam bahasa aslinya, ada tiga, seringkali kata bijaksana dalam Alkitab menggunakan tiga istilah yang berbeda. Istilah pertama itu berkaitan dengan kecerdasan, ya, atau intelligentsia. Yang kata yang kedua itu kaitannya dengan kebijaksanaan para filsuf, dan kata yang ketiga itu kaitannya dengan pengetahuan atau pemahaman atau kebijaksanaan yang jauh lebih luas ya dari sekedar kepandaian berkata-kata atau berretorika. Ya, pengetahuan ini adalah bicara tentang pengetahuan kehidupan. Pengetahuan ini adalah bicara tentang pemahaman yang mendalam dari hanya sekedar berdasarkan pemikiran saja, berdasarkan ya kecerdasan intelijensia saja. Ini adalah sebuah pengetahuan atau kecerdasan hidup yang harus dimiliki seseorang. Nah, pengetahuan yang seperti inilah, kebijaksanaan seperti inilah yang Petrus anjurkan kepada para suami agar dimiliki. Ya. Artinya apa? Bukan hanya sekedar hitam putih, ya, tapi juga harus tahu kenapa ini hitam, kenapa ini putih. Bukan hanya sekedar bahwa tahu bahwa perempuan itu di nomor dua dan seterusnya, tapi harus sadar alasannya apa, kenapa tidak seperti itu, dan harus bisa bersikap. Kalau dunia merendahkan mereka, menganggap mereka lemah, maka saya harus bagaimana? Bijaksana itulah yang kemudian diinginkan Petrus dimiliki oleh para suami. Dengan bijaksana itu maka suami itu bisa memilih, suami bisa memilah mana yang penting, mana yang benar, mana yang tepat bagi dirinya, mana yang tepat bagi keluarganya, yang sesuai dengan ketetapan dan kebenaran
firman Tuhan. Ya. Kalau dunia tidak menghargai para istri, ya, kalau tradisi tidak menghargai mereka, maka suami harus bijaksana menghargai istri sebagai pendamping hidupnya, menghargai istri sebagai ibu dari anak-anaknya. Mohon maaf saja, karena sebagian kita seringkali kalau kita melihat, ya, saya seringkali tunjukkan kehidupan realita di luar sana itu, ya, seringkali istri hanya dijadikan sebagai pabrik peranakan. Ya. Anaknya banyak, lalu kemudian hanya ngurusin anak. Tapi kalau ketika dalam sebuah forum atau ketika bertemu dengan teman kantor, suami itu jarang mengenalkan istrinya itu sebagai istri. Maka tidak heran orang itu menganggap istrinya itu sebagai babysitter saja dari anak-anaknya. Ironis. Ya. Tapi suami yang bijaksana tidak demikian. Suami yang bijaksana menurut Petrus itu adalah orang yang menghargai pendamping hidupnya, menghargai ibu dari anak-anaknya, menghormati mereka sebagai pewaris dari kasih karunia, ya. Yang sadar bahwa orang yang bersamamu itu, istrimu itu memberi warna dalam kehidupan. Orang yang istrimu tadi itu bagian dari rencana Tuhan juga dalam hidupnya, ya. Orang yang istrimu tadi itu adalah pewaris, bagian dari pewaris dalam keluarga. Mati Henry menegaskan begini, ya, hidup bijaksana dengan istri itu bukan hidup berdasarkan nafsu seperti binatang. Artinya, ya, istri itu bukan hanya untuk tempat melampiaskan nafsu sang suami saja, tetapi bukan hidup berdasarkan atau hidup berdasarkan amarah saja, ya, seperti setan, melainkan menurut Mati Henry, hidup bijaksana adalah seperti orang yang berhikmat dan sadar, yang mengenal firman Allah dan kewajibannya sendiri. Itulah yang harus dimiliki oleh suami, bijaksana terhadap istri. Kalau orang luar sana menganggap rendah istrimu, lihatlah istrimu, betul nggak itu serendah apa yang mereka tunjukkan tadi. Kalau orang luar sana menganggap rendah, ya, istri kita, betul nggak istri kita itu seburuk apa yang mereka katakan. Maka bijaksana itu penting. Bukan hanya bisa jago beretorika, bukan hanya bijaksana IPK-nya 4 dan seterusnya, tapi bijaksana dalam melihat dan bijaksana dalam hidup, secara khusus bijaksana dalam bersikap terhadap istrinya. Itu yang penting dimiliki oleh suami. Ya. Dengan demikian, bukan hanya istri yang tunduk yang bisa menjadi alat keselamatan Tuhan, tapi suami yang bijaksana juga bisa menjadi alat keselamatan Tuhan. Sehingga orang bisa melihat di luar sana, orang Kristen memang adalah orang yang luar biasa dan orang terberkati oleh sikap